Dan satu lagi istri tercinta almarhumah Ibu Ani itu juga lahir di Yogyakarta. Jadi adalah kedekatan emosional dan itu memori saya dalam betapa indahnya Yogyakarta dan sekitarnya. Tapi yang ingin saya ceritakan adalah waktu itu hari Jumat. Setelah masuk sholat duhur, sholat Jumat, yang tadinya saya nonton di situ, saya masuk ke masjid di IAIN itu. Subhanallah, para pengunjuk rasa, mahasiswa itu ikut-ikutan sholat bersama. Jadi happy ending. Dari tanah Yogyakarta inilah saya dapat berkah, karena setelah itu satu hari kemudian saya naik menjadi Brigadir Jenderal, jadi jenderal. Ademe Gunung Merapi Purba, melu krungu suaramu ngomong ke opo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rejo Buntung 99,4 FM Citra Radio Keluarga, radio nomor 1 asli Jogja. Nah, apa kabar pemirsa? Hari ini merupakan kebahagiaan buat kita pemirsa Radio Rejo Buntung, karena hari ini kita akan berbincang-bincang dengan tokoh nasional. Tepatnya beliau adalah Presiden ke-6 Indonesia. Siapa beliau? Ya, benar sekali, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Dan saat ini saya sudah berada di Hotel Santika Gunung Kidul. Baik, saya akan langsung menyapa Bapak SBY. Baik, apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik, Mbak Daru. Baik, alhamdulillah Pak. Gimana Pak? Kalau main-main ke Yogyakarta pasti punya kenangan-kenangan yang cukup banyak nih. Ya, banyak dalam karena masa remaja saya dulu, saya masih ingat kelas 5 SD saya dari Pacitan, Mbak Dari, tur ke Yogyakarta, malah naik truk, belum ada bus dulu. Terus kita ke Keraton, ada pasar malam waktu itu, ke Candi Borobudur, ke Candi Prambanan, dan itu memori saya dalam betapa indahnya Yogyakarta dan sekitarnya. Demikian juga tempat-tempat budaya. Anak umur 10 tahun barangkali atau 11 tahun sangat terkesan, dan memori itu saya bawa terus, karena setelah itu saya juga lebih sering lagi ke Yogyakarta dan pernah bertugas juga di Yogyakarta, apalagi waktu memimpin Indonesia sangat banyak agenda saya mengunjungi Yogyakarta. Dan tentu ini satu memori yang indah bagi saya. Dan satu lagi, istri tercinta almarhumah Ibu Ani itu juga lahir di Yogyakarta. Jadi adalah kedekatan emosional keluarga saya, istri dan juga anak-anak. Baik, tapi sebelumnya kayaknya nggak afdol kalau tidak menyapa pemirsa Radio Rejo Buntung ya Pak. Boleh Bapak SBY untuk menyapa teman-teman pemirsa Radio Rejo Buntung. Ya, teman-teman pencinta Radio Rejo Buntung, saya senang sekali pada siang hari ini dapat berbincang-bincang dengan Mbak Dari. Mudah-mudahan perbincangan kita ini membawa berkah dan mengakrabkan saya dengan komunitas Radio Rejo Buntung. Dan masyarakat daerah istimewa Yogyakarta. Pasti masyarakat ya. Yogyakarta dan sekitarnya. Bapak mungkin bisa juga diceritakan nih, kok sampai Gunung Kidul, apakah ada sesuatu yang menarik juga di Gunung Kidul ini? Dalam perjalanan hidup saya dan keluarga memang sangat sering menelusuri rute ini. Kalau saya pulang ke Pacitan, tentu sangat sering dulu, dan dari Yogyakarta pasti melewati Gunung Kidul ini. Demikian juga kalau dari Pacitan kembali ke Yogyakarta. Tapi tentu bukan hanya itu, Pacitan dengan Gunung Kidul itu memiliki karakter yang hampir sama dari segi geografinya, keindahan pantainya, komunitasnya. Dulu sama-sama terkenal dengan daerah miskin. Nah, itulah orang seperti saya ketika mengemban amanah, bukan hanya memori masa lalu, kita memberikan perhatian yang lebih. Apalagi kawasan lintas selatan, mulai Jawa Barat Selatan, Jawa Tengah Selatan, termasuk Wonosari, Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, itu kan belum semaju kawasan utara, pantai utara dan juga tengah.
Itulah dulu saya masih ingat kita bikin kebijakan dan program untuk lebih membuka zona selatan. Kita bangun misalnya jalan lintas selatan dengan anggaran yang tidak sedikit supaya lebih adil Jawa ini, karena kita ingin adil bagi Jawa, adil bagi luar Jawa. Nah, khusus Jawa jangan sampailah yang selatan ini terisolasi dan tidak mendapatkan kemudahan. Itu saya bangun pikiran saya ketika masa lalu. Saya ingat daerah selatan juga daerah yang tandus, yang terisolasi dan terus terang belum maju. Iya, kalau kita jalan-jalan ke Pacitan memang bisa dilihat jalannya semuanya halus ya, Pak. Ke arahnya dari Gunung Kidul gitu. Dan apalagi sekarang ada juga JLSS ya, gitu itu yang menambah lagi. Iya, semakin panjang rute untuk perjalanan. Lebih mudah, lebih bagus. Bapak kalau bicara tentang Gunung Kidul tadi sudah ngeresak ke Dahar Tiwul belum, Pak? Nanti setelah ini. Saya dengan almarhumah dulu, kalau lewat Gunung Kidul, Wonosari mesti mampir. Ada yang namanya rumah makan Ibu Tiwi apa? Ya, Ibu itu Tiwi. Juga salah satu langganan. Kathah lah. Ada bakso, ada nasi campur yang khas Gunung Kidul. Ya, hari ini insya Allah saya akan mampir lagi. Ada sego berkat ya, Pak ya. Kemudian ada sayur kalau di sini kan sayur lombok ijo. Seperti lodeh tetapi blendrang lodeh campuran menika kan, agak pedas. Nah, kalau pedas saya suka memang. Nendang ya, Pak. Baik, Pak, tadi masih bercerita tentang kenangan-kenangan manis dengan Yogyakarta. Mungkin apalagi, Pak, kenangan manis yang ada di Yogyakarta? Kalau Gunung Kidul kan tadi udah bicara tentang sego berkat, mungkin ada sayur tempe. Kalau di Yogyakarta pada umumnya apa mungkin, Pak? Iya. Rakyat mengenal, saya juga sama barangkali. Yogyakarta itu memang istimewa, bukan hanya lagu Jogja Istimewa. Gitu. Dari dulu sampun, karena ya kota budaya, kota pendidikan, kampusnya banyak sekali, kritis mahasiswanya, kemudian kekhasan Yogyakarta dengan menghormati sejarah, kesultanan, dan paku alaman, lantas kawasan wisata yang terus tumbuh berkembang. Jadi memang unik Yogyakarta itu, bukan karena status riwayat sejarahnya, tetapi juga kekhasan yang lain. Jadi melihat Yogyakarta harus seperti itu, sehingga menurut saya kebijakannya, perhatiannya, programnya sesuai dengan keunggulan yang ada di Yogyakarta ini. Nah, itu dari sisi negara, dari sisi pemerintah. Tapi kalau masyarakat luas kan enjoy. Ya, mau beli batik mudah, mau nasi gudeg ada, soto wonten, kemudian mau ke Borobudur, ke Prambanan dekat, Malioboro, meskipun sudah berubah sekarang rasanya dulu lebih menyapa begitu, tapi tidak mengurangi keindahan Yogyakarta secara keseluruhan. Ya, makanya banyak orang yang kalau pensiunan katanya sukanya di Yogyakarta, lebih Pak. Lebih tentram, harapan hidup lebih tinggi di Yogyakarta. Nah, kemudian juga katanya kan dulu Bapak SBY pernah bertugas di Yogyakarta sebagai Danrem 072 Pamungkas ya, kalau nggak salah sekitaran tahun 1995 ya. Mungkin bisa cerita, Pak, ini fenomena saat bertugas di Yogyakarta. Ada sejumlah peristiwa yang mengesankan bagi saya, membawa kenangan juga. Pernah Mbak Ndari dulu ada unjuk rasa mahasiswa besar, letaknya di dekat kampus IAIN. Saya datang, saya dengarkan orasi ilmiah mahasiswa itu, lepas baju dengan semangatnya. Mengapa saya tidak anti unjuk rasa, mengapa saya tidak anti kritik? Karena apa yang disampaikan itu sebagian besar benar, 60% itu benar. Nah, yang lainnya mungkin tidak begitu sebenarnya yang terjadi. Tapi poinnya, pemimpin pemerintah harus mendengar apa yang dirasakan rakyat, apa yang disuarakan oleh rakyatnya termasuk mahasiswa. Tapi yang ingin saya ceritakan adalah waktu itu hari Jumat. Setelah masuk sholat duhur, sholat Jumat, yang tadinya saya nonton di situ, saya masuk ke masjid di IAIN itu. Subhanallah, para pengunjuk rasa mahasiswa itu ikut-ikutan sholat bersama. Jadi happy ending. Saya mendengarkan suara mereka, kritik mereka, dan bagus. Setelah itu
waktunya bersama-sama beribadah, kita bersama-sama beribadah. Itu satu kenangan yang indah. Ada satu lagi Mbak Dari. Waktu itu saya sedang melakukan perjalanan dari arah Magelang menuju Yogyakarta. Tiba-tiba ada telepon berdering kepada saya, intinya apakah siap kalau ditugaskan memimpin kontingen internasional di Bosnia, Danrem Jogja, kolonel. Nah, saya menjawab mungkin ada yang lebih baik, yang lebih tepat dibandingkan saya. Saya sebutlah namanya Kolonel Prabowo. Saya kira mungkin lebih siap, apalagi saya baru 7 bulan menjadi Danrem Jogja. Terjadi conversation, ternyata tiba-tiba dari atasan sudah dikoordinasikan kemana-mana, termasuk dengan Pak Prabowo, tetapi akhirnya saya yang ditugasi untuk mengemban tugas Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai peacekeeper di Bosnia yang saat itu suasananya penuh dengan peperangan saudara. Jadi dari tanah Yogyakarta inilah saya dapat berkah, karena setelah itu 1 hari kemudian saya naik menjadi Brigadir Jenderal, jadi jenderal. Jadi dengan uniqueness-nya, dengan persoalan yang khas, kota yang sangat kritis karena banyak kampus, tapi bawa berkah juga pada saya. Dan itu satu memori yang indah, meskipun kita kalang kabut karena tidak siap, tiba-tiba 5 hari harus sudah ada di Bosnia. Ibu Ani juga harus kukut-kukut, siap-siap dengan truk, barang-barang dibawa ke Jakarta. Ini menurut saya pengalaman yang tidak pernah saya lupakan ketika mengemban tugas di Yogyakarta. Ya, kalau tadi kita bicara tentang mahasiswa, kekritisan anak muda dan sebagainya, Pak, mungkin ini sedikit tanggapannya dengan anak muda yang saat ini seperti apa ini, Pak? Anak muda saat ini begini saya melihatnya, Mbak Dari. Saya selalu percaya kepada generasi muda Indonesia, anak-anak muda sekarang, kaum milenial sekarang. Karena sebetulnya mereka lebih cerdas, wawasannya lebih luas, mengerti perkembangan dunia, perkembangan negerinya, bahkan mereka juga banyak yang menguasai teknologi, science and technology, dan itu modal untuk menjadi negara maju. Pada saatnya mereka akan mengawai pemerintahan dan pembangunan di negeri ini. Nah, dengan modal itu menurut saya Indonesia akan lebih baik di masa depan. Tentu orang tua seperti saya mengingatkan kalian harus maju, tapi jangan lupa dengan nilai-nilai yang ada di negeri kita ini. Jangan tercabut dari jati diri, karakter kita sebagai bangsa Indonesia. Itu saja, sehingga mereka akan betul-betul menjadi pemimpin. Kalau menjalankan pemerintahannya akan makin maju, akan makin sukses, tapi tidak tercabut dari jati diri, nilai-nilai, dan budaya kita sebagai bangsa. Berarti Bapak tidak menganggap bahwa anak muda saat ini itu cuek gitu, tidak peduli dengan ada namanya global lifestyles. Itu berlaku di seluruh dunia, Indonesia juga kena. Tapi pada akhirnya mereka akan memiliki tanggung jawab. Mereka akan merasa terpanggil oleh negaranya untuk menjalankan tugas dengan baik, dan saya tidak pernah meragukan itu. Baik, Pak, karena ini kemudian kita akan kembali bicara tentang Gunung Kidul, Pak. Kami tahu Pak SBY itu jago menyanyi. Mboten juga. senang dengan musik, senang menciptakan lagu, tetapi sebetulnya bukan penyanyi. Iya, tapi kan suka lagu campur sari, Pak, karena kan kalau Gunung Kidul identik dengan campur sari. Saya, Mbak Dari, menyenangi semua aliran musik. Keroncong senang, koplo senang, kemudian campur sari juga happy. Lantas pop, rock pun oke. Yang agak kurang suka, agak sulit bagi saya jazz. Tapi sebetulnya semuanya bagus. Jadi kalau tadi ngendiko campur sari, ngendiko Gunung Kidul, Pacitan kurang lebih sama, juga campur sari, bahkan gamelan, keroncong. Nah, kalau saya boleh mengangkat satu lirik yang indah tentang Wonosari ya. Boleh. Nah, kebetulan ini dinyanyikan oleh mendiang Didi Kempot. Betul. Lagunya Banyulangit nggih. Banyulangit yang begini kan. Ademe Gunung Merapi purba,
melu krungu suaramu ngomong ke opo, ademe Gunung Merapi purpo, sing ning Langgran Wonosari Yogyakarta. Wow, mantap sekali. Di koplo juga bagus, campur Iya. sari juga bagus. Nah, saya senang ingat kembali Gunung Kidul, ingat Yogyakarta, ingat Pacitan. Ya, keren sekali. Baik, terima kasih Pak Baik. SBY. Tapi sebelum kita lanjut lagi ke perbincangan berikutnya, kita break sejenak, Pak. Baik. Nah, jangan kemana-mana pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi. Raja Buntung 99,4 FM Citra Radio Keluarga, radio nomor 1 asli Jogja. Nah, pemirsa masih bersama saya dari Pradita dan tentu saja dengan seseorang yang istimewa di hari ini, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono atau Bapak SBY. Baik Pak, tadi sudah cerita, sudah nyanyi juga. Wah, mantap sekali nih. Pasti banyak yang ngefans ini Pak kalau dengerin teman-temannya. Baik Bapak, kalau sekarang kita lanjut lagi perbincangannya. Tadi kita sudah bicara tentang pemuda gitu. Iya. Nah, sekarang kita beralih ke daerah istimewa Yogyakarta. Iya. Karena kalau kita bicara tentang daerah istimewa Yogyakarta, ini kan perjalanan cukup panjang Pak. Betul, Ya. ya. Dan saya kira pengesahan undang-undang keistimewaan ini juga pada eranya Bapak SBY. Betul. Karena undang-undang tahun 2012 kalau nggak salah ya Pak. Betul. Mungkin Bapak bagaimana melihat undang-undang keistimewaan? Baik, saya bersyukur pada Allah ya dan bangga karena pada saat saya memimpin Indonesia mengemban amanah lahirlah undang-undang yang sangat penting bagi Yogyakarta maupun bagi Indonesia sebetulnya, yaitu undang-undang tentang keistimewaan DIY. Dulu memang di era pemerintahan Bung Karno yang menetapkan Yogyakarta sebagai daerah istimewa, ada undang-undang yang mengatur. Namun setelah 62 tahun kita ikuti undang-undang itu, nampaknya perlu disempurnakan, perlu diperjelas status ataupun kewenangan gubernur DIY juga perlu ditata dengan baik. Sehingga baik bagi pemerintahan di DIY ini, baik bagi masyarakat dan baik bagi negara. Itu. Dan ada sejarahnya memang, sebuah undang-undang yang sangat penting terkadang memerlukan waktu untuk disahkan. Benar. Dan saya tahu dulu banyak pandangan yang berbeda-beda, tapi bagus. Demokrasi harus begitu, tidak boleh presiden pokoknya maunya saya itu, ataupun DPR pokoknya itu. Tunggu dulu, dengar dulu DPR seperti apa. DPR pun kan banyak sekali pandangan, banyak fraksi. Pemerintah juga begitu. Dengarkan pemerintah daerah, dengarkan masyarakat Yogyakarta yang juga bukan hanya satu pandangannya. Itulah yang kita telaah dulu, Mbak Dari. Dan saya ingat sebagai presiden, saya ingin undang-undang itu pertama-tama betul-betul mengedepankan, menggarisbawahi keistimewaan Yogyakarta yang berbeda dengan provinsi-provinsi yang biasa. Ya, karena tidak hanya Yogyakarta yang istimewa. Yang kedua juga harus mengindahkan sistem pemerintahan nasional, tidak boleh bertabrakan. Dan yang ketiga ada nilai-nilai demokrasi. Itulah yang akhirnya kita rumuskan, kita diskusikan sampai bulat menjadi undang-undang yang terbaik. Dan saya pribadi setelah mendengarkan semua itu sebagai presiden yang mendapatkan amanah konstitusi, maka pikiran saya untuk gubernur itu tidak perlu dipilih, tetap berasal dari kesultanan. Jadi waktu itu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 itu yang resmi. Kemudian wakilnya tentu dari keluarga Paku Alaman. Itu kita putuskan akan tetap seperti itu. Itu istimewanya Yogyakarta. Nah, kemudian ada dua opsi. Apakah gubernur itu semacam kalau negara head of state, ada lagi yang menjalankan pemerintahan sehari-hari, atau sekaligus gubernur sebagai head of state merangkap sekaligus menjalankan pemerintahan Yogyakarta sehari-hari. Akhirnya yang kita pilih itu untuk mengindahkan peran Yogyakarta dalam sejarah perjuangan bangsa dan pertimbangan-pertimbangan lain yang juga bagus. Maka kita putuskan gubernur
sekaligus sebagai semacam head of state, sekaligus menjalankan roda pemerintahan. Itu klop, dan ketika kita bicarakan dengan teman-teman DPR, pusat dan daerah setuju. Jadi itu yang kami ambil keputusan dulu. Ada yang salah mengerti seolah-olah saya tidak setuju dengan keistimewaan Lemboten, justru saya yang mendorong, dan insya Allah di era saya itu terbit. Dan faktanya sejarah menunjukkan undang-undang yang jauh lebih sempurna, kewenangan Pak Sultan jelas, menurut undang-undang tidak bisa diganggu-gugat, itu lahir pada tahun 2012. Dan kemudian untuk pertama kali Presiden Republik Indonesia melantik secara langsung pasangan gubernur dan wakil gubernur, yang itu dilaksanakan di Gedung Agung, itu Istana Negara. Jadi itu memuliakan betul saya, Pak Sultan dan Pak Paku Alam dalam acara yang sah seperti itu. Dan yang lebih penting, itu sesuai dengan undang-undang keistimewaan DIY yang sudah dipikirkan masa-masa melalui proses politik yang tidak mudah, tapi akhirnya cocok, klop semuanya. Saya senang sekali, bersyukur sekali. Pekerjaan rumah saya selesai, sehingga hari ini saya berharap mudah-mudahan dengan status yang kokoh, dengan kewenangan yang jelas, dengan semangat dari pemimpin DIY dalam hal ini Ngarso Dalem, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 dengan wakil, itu betul-betul bisa menjalankan tugas dengan baik, dan insya Allah Yogyakarta makin maju, makin sejahtera, semuanya happy dengan undang-undang ini. Karena dengan lahirnya undang-undang keistimewaan ini sekarang banyak sekali kegiatan yang ada di DIY juga. Betul, ini Pak. Nah, bagaimana melihatnya Pak? Berkah juga. Artinya Yogyakarta memang terus maju. Tetapi dengan undang-undang yang jelas ini, yang memberikan kewenangan yang luas, maka menurut saya pemimpin DIY Pak Sultan memiliki ruang yang lebih luas, memiliki inisiatif, memiliki kreativitas bagaimana mengembangkan wisata, membuat masyarakatnya lebih maju secara ekonomi, kampusnya, hubungan internasionalnya. Sangat sering DIY mendapatkan kunjungan dari banyak negara. Itulah yang kita harapkan dulu dengan status undang-undang yang sifatnya istimewa ini. Baik Pak, nah kemudian yang tidak kalah menarik sekarang ini kan kita akan menuju pesta demokrasi Pak. Betul. Nah ini gimana pandangan Bapak SBY sendiri terkait dengan pelaksanaan pesta demokrasi pemilu yang akan datang? Iya, ini kegiatan reguler setiap 5 tahun, ini amanah konstitusi, dan di era pasca krisis 1998 dulu juga diatur dengan jelas bahwa pemimpin nasional, presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, bersama-sama dengan wakil rakyat, baik DPR RI maupun DPD RI. Ini yang kelima kalinya. Yang pertama, kedua saya sebagai capres, nah yang ketiga saya sebagai presiden waktu itu, dan kemudian 2 kali pemilu termasuk ini saya di luar pemerintahan. Harapan saya kira sama dengan harapan rakyat, kiranya pemilu termasuk pilpres ini berlangsung secara damai. Amin. Damai. Ini harapan rakyat, peaceful. Tentu juga kita ingin pelaksananya berjalan dengan jujur dan adil. Jadi ini norma internasional. Kita negara demokrasi di dunia ini haruslah free and fair and democratic. Ini juga harapan rakyat. Nah setelah itu mari kita berikan kepada rakyat, yang berdaulat ini rakyat, untuk menggunakan hak pilihnya, baik hak memilih ataupun hak dipilih. Negara memberikan kemudahan. Jadi kalau saya seperti KPU, Bawaslu dengan jajarannya itu lebih pada memberikan kemudahan kepada rakyat yang ingin menggunakan hak pilihnya di situ. Jadi bukan seperti pengawas, seperti polisi, bukan hakikatnya sebetulnya. Negara pun, pemerintah pun, Pak Jokowi pun memberikan keleluasaan kepada rakyat Indonesia untuk benar-benar bebas dengan pikirannya sendiri, sesuai dengan hati nuraninya menyampaikan pilihannya. Itu harapan saya. Kalau ini terjadi lagi, maka dunia akan mencatat sudah 5 kali Indonesia melaksanakan pemilihan umum di era demokratisasi dan reformasi, hasilnya makin bagus, makin bagus. Itulah harapan saya kira rakyat Indonesia. Baik Pak, nah kemarin kalau debat calon presiden yang pertama, betul, saya melihat begini,
sebelumnya saya berharap pada KPU, karena yang menyelenggarakan debat Capres-Cawapres ini Komisi Pemilihan Umum. Saya ikut berdebat. Nah, yang saya sampaikan, message saya adalah tolong KPU, tolong para panelis, ketika mengajukan pertanyaan kepada para capres atau cawapres itu betul-betul sesuatu yang memang itu domain atau wilayah seorang presiden atau wakil presiden. Visi dan misi tentu penting, tetapi di luar visi dan misi, tolong digali pikiran mereka. Kalau terpilih menjadi presiden atau wakil presiden, apa yang hendak dilakukan? Kebijakannya seperti apa? Kemudian solusi terhadap masalah-masalah ekonomi, masalah keadilan, masalah kesejahteraan juga seperti apa? Yang konkret. Kemudian kalau ada krisis, ada masalah, bagaimana dia melihat masalah itu? Kemudian bagaimana tindakan untuk mengatasi masalah itu? Itu harus muncul dalam debat. Dan panelis harus lebih aktif lagi. Misalkan debat antara Capres 1, Capres 2, Capres 3 perlu lebih fokus lagi, mestinya dia bisa masuk setiap saat. Itu harapan saya. Kesimpulannya, kemarin ini relatif bagus. Makin fokus pertanyaan dari panelis dan juga KPU saya kira suasananya juga relatif oke, tetapi ke depan saya ingin ditambah lagi. Sehingga kita bisa betul-betul menggali, rakyat bisa tahu sebelum memilih nanti. Saya sering mengatakan, Mbak, jangan sampai rakyat ini memilih pemimpin seperti memilih kucing dalam karung. Betul. Dikiranya hitam atau putih atau kuning, beda. Dikiranya besar, ternyata kecil. Dikiranya kecil, ternyata besar. Tidak boleh terjadi. Nah, dengan debat yang baik, dengan ruang yang diberikan kepada para capres, para cawapres, mengutarakan pikirannya, mengutarakan apa yang tidak dilakukan, sebutlah kebijakan. Rakyat akan bisa menimbang, kalau begini, nampaknya ini yang paling siap jadi pemimpin. Nampaknya ini yang paling mampu jadi pemimpin, begitu. Nah, kalau sudah seperti itu, berhasillah debat yang diselenggarakan oleh KPU. Ingat, debat itu bukan hanya yang ada di situ, tapi seluruh rakyat Indonesia, puluhan juta manusia menonton debat itu. Sehingga harus lebih berkualitas, lebih fokus, dan betul-betul cocok dengan kewajiban, tugas, dan tanggung jawab seorang presiden atau seorang wakil presiden. Itu pandangan saya. Iya, dan keputusan sekali lagi kembali kepada masyarakat, masyarakat ya, Pak ya. Rakyat yang akan memilih. Iya, iya. Baik. Kemudian ini Pak, yang karena ini waktunya kayaknya sudah semakin mepet nih. Mungkin ada pesan-pesan buat masyarakat nggak Pak, agar ini proses perjalanan kegiatan pemilu nantinya seperti yang Bapak harapkan tadi berlangsung damai. Mungkin ada harapan, himbauan untuk masyarakat? Iya, lebih pada kaum elit, para kontestan, baik capres, cawapres, atau para calon anggota legislatif, itu betul-betul dalam berkampanye, dalam berkontestasi ini tetap menjaga keteduhan suasana. Boleh keras, boleh panas, boleh seru, tapi jangan sampai menimbulkan kegaduhan yang mengalir ke masyarakat luas. Kita harus jaga itu semua. Dengan demikian pemilunya berlangsung secara fair dan demokratik, tetapi tetap peaceful, tetap damai. Itu yang diharapkan oleh rakyat. Jadi kalau saya lebih melihat pada pemimpin-pemimpin politik, para kontestan untuk menjaga semuanya itu. Jangan melampaui batas kalau berkampanye, ada bordernya. Rakyat kalau begitu akan juga ikut-ikutan baik nanti, akan menghormati proses ini. Baik, Pak SBY, terima kasih sekali waktunya hari ini sudah berkenan berbagi cerita, ada kenangan-kenangan manis yang sudah diceritakan, kemudian juga ada harapan-harapan yang disampaikan kepada masyarakat. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Mbak Dari, terima kasih. Silahkan melanjutkan perjalanannya. Baik. Jadi katanya mau langsung ke Pacitan ini, Pak? Mampir dulu untuk menikmati kuliner di Wonosari. Baik Bapak, terima kasih sekali. Sugeng Kuntur dan baik pemirsa, demikian tadi perbincangan kami dengan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-6 Republik Indonesia. Semoga saja apa yang dihadirkan kali ini bisa menambah wawasan untuk kita semua. Baiklah, saya dari Pradita dan sampai jumpa.